Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Misteri Momong seri yang ketiga, ditulis dan dikirimkan oleh Mas Ruroh Fagih dan dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Ketakutan yang berlebihan setelah saya melihat seorang wanita bergaun putih panjang lusuh tertawa menggigit menakutiku. Aku yang masih terduduk dengan keadaan sudah seperti mati rasa, sangat lega saat mendengar suara kendaraan Mas Dinu terdengar berhenti di teras. "Kamu kenapa, Dek?" teriak Mas Dinu ketika baru masuk melihatku duduk bersimpuh dengan wajah pucat dan berkeringat. Mulutku kaku seperti terkunci saat itu. Ingin rasanya ku teriak sekencang-kencangnya, tapi tubuhku benar-benar tak berdaya. Sampai Mas Dinu mengangkat dan membaringkan tubuhku di ranjang. Mulutku masih terkunci rapat. Kulihat Mas Dinu begitu panik melihat kondisiku, sampai berkali-kali ia mondar-mandir keluar masuk kamar, seakan tengah mencari sesuatu. Tapi entah apa yang dicarinya. Saat aku memanggil Mas Dinu, hening, tidak ada sautan dari Mas Dinu. Padahal baru beberapa menit kulihat Mas Dinu keluar dari kamar. Sampai beberapa saat aku menunggu sembari mengumpulkan kembali kesadaranku. Namun tetap saja tak kulihat lagi sosok Mas Dinu. Hingga beberapa menit kemudian, telingaku mendengar seperti suara percakapan dari kamar sebelah. Sedikit menegang setelah ingatanku kembali memikirkan tentang kejanggalan kamar itu. Pertarungan antara rasa takut dan penasaran mendera batinku sampai beberapa saat, hingga kemudian rasa penasaranku lebih kuat setelah mendengar kembali suara percakapan, di mana satu suara yang samar ku dengar dari seorang laki-laki. Perlahan ku kumpulkan keberanianku dan segera bangkit. Ada yang aneh ketika kakiku sudah berpijak di lantai. Aku merasa satu dorongan kuat tiba-tiba menuntunku untuk langsung mendekati pintu kamar. Dengan perasaan berdebar aku menempelkan telingaku di pintu. Sedetik kemudian aku mendengar dengan jelas satu isakan dan ratapan dari suara yang amat ku kenal, Mas Dino. Dingin kurasakan sekujur tubuhku ketika ku dengar Mas Dinu menyebut berkali-kali nama Mbak Lasmi dan Ismi. Suara ratapannya seperti sedang menyesali sesuatu yang terjadi. Namun tak jelas bagiku kejadian apa yang membuatnya sampai menangis pilu. Aku yang masih fokus menguping di depan pintu, terkejut dengan bau wangi kamboja yang tiba-tiba tercium menusuk. Sampai beberapa saat kemudian, sebelum aku sempat berpikir jauh, tiba-tiba lampu di ruang keluarga padam. Aku yang kebingungan dengan keadaan gelap berniat kembali ke kamarku. Namun langkahku terhenti ketika di kursi panjang yang biasa buatku dan Mas Dino duduk sembari nonton acara TV. Aku melihat satu sosok tengah duduk membelakangiku. Sosok yang terlihat dari sorotan lampu kamarku sedikit membuat mataku jelas jika ia seorang wanita. Kepalanya yang menyandar dengan rambut panjang tergerai ke belakang kursi sampai menyentuh lantai. Cukup meyakinkanku meski tak kulihat wajahnya. Tubuhku bertambah dingin dan kaku.
Jantungku semakin terpacu melihat sosok yang tengah duduk terdiam dengan wangi bunga Kamboja berasal dari tubuhnya. Sosok yang baru beberapa jam lalu duduk di meja riasku kini sudah menampakkan diri kembali di ruang keluarga di hadapanku. Tak kuasa lagi aku menahan ketakutanku ketika ia berdiri dan menoleh padaku. Wajahnya seputih kertas dengan mata melotot. Dari pipinya sekilas kulihat seperti ada air mata meleleh. Entah kekuatan dari mana, kali ini aku bisa mengeluarkan suara jeritanku hingga membuat Mas Dino yang berada di dalam kamar terdengar membuka pintu dengan keras. Mas Dino kulihat sejenak terpaku. Ia sepertinya juga melihat sosok perempuan bergaun putih panjang yang masih berdiri dengan tatapan tajam. Tapi kini bukan hanya satu sosok saja aku lihat. Sosok anak kecil yang pernah membuatku pingsan pun tiba-tiba muncul dengan menggandeng tangan di sisi kanan sosok wanita dewasa. Tatapannya kosong, tak berekspresi, dengan wajah sama putihnya, membuatku semakin tercekam ketakutan meski kini di dekatku ada Mas Dino. Lasmi, Ismi, ku dengar Mas Dino mengucap dua nama sosok itu. Aku semakin menggigil ketakutan setelah mendengar ucapan Mas Dino, sebab yang ku tahu Mbak Lasmi dan Ismi sudah meninggal dunia. Itu artinya dua sosok yang kini di depanku dan Mas Dino adalah roh mereka. Pergilah Lasmi, tolong jangan ganggu kami lagi. Kita sudah beda alam. Aku mohon maaf Lasmi, Ismi. Aku juga mohon jangan ganggu kami lagi. Maafkan aku. Ucapan Mas Dino pada sosok Mbak Lasmi dan Ismi anaknya yang jelas di telingaku menyisakan berbagai pertanyaan dan ganjalan. Saat aku tertunduk memikirkan ucapan Mas Dino, tiba-tiba kurasakan sentuhan di kedua bahuku. Sedikit terkejut, aku langsung mendongakkan kepala dan melihat wajah Mas Dino sudah berada di depan wajahku. Sudah dek, dia sudah pergi, ucap Mas Dino padaku, dan benar saja mataku tak melihat lagi dua sosok yang beberapa hari ini menerorku. Keadaan ruang keluarga pun sudah kembali terang. Kutumpahkan air mata ketakutanku dalam pelukan Mas Dino sampai beberapa lama hingga membuat tenggorokanku terasa serak. Aku menatap wajah Mas Dino dalam-dalam sebelum beberapa pertanyaan meluncur dari mulutku, ingin tahu yang sebenarnya terjadi. Mas Dino menarik nafas dalam seperti berat dan menyesakkan sebelum menceritakan panjang lebar kepadaku. Rupanya pernikahan Mas Dino dan Mbak Lasmi tidak didasari rasa cinta. Mas Dino menikahi Mbak Lasmi atas dasar belas kasihan karena Mbak Lasmi hamil dengan pacarnya ketika sama-sama kuliah di luar negeri. Namun rupanya sang pacar tak mau bertanggung jawab hingga membuat Mbak Lasmi putus asa. Mas Dino yang juga bersahabat dengan Mbak Lasmi sejak SMP akhirnya menikahi Mbak Lasmi demi menolong menyelamatkan Mbak Lasmi yang beberapa kali ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Seiring berjalannya waktu, orang tua Mbak Lasmi yang awalnya mengacuhkan pernikahan dengan Mas Dino sedikit demi sedikit mulai bisa menerima. Tapi masalah datang ketika anak yang dikandung Mbak Lasmi lahir. Bayi mungil perempuan yang bernama Ismi membuat Mas Dino membencinya. Sampai umur 5 tahun, belum pernah sekalipun Ismi merasakan gendongan Mas Dino. Mbak Lasmi menyadari dengan sikap Mas Dino sebab Ismi bukan darah dagingnya. Sampai suatu hari yang malang menimpa Ismi, ia ditemukan pingsan di dalam kamar. Ketika Mbak Lasmi bekerja di sebuah PT, sedang Mas Dino tak memperdulikan meski tahu Ismi pingsan. Sampai akhirnya diketahui jika Ismi menderita leukemia. Namun itu juga tak membuat perasaan Mas Dino berubah. Ia tetap acuh dengan keadaan Ismi yang semakin memprihatinkan.
membuat Mbak Lasmi terpaksa berhenti bekerja demi bisa momong Ismi di saat-saat terakhir nafasnya. Singkat cerita, setelah Ismi meninggal, Mbak Lasmi yang amat sayang dengan Ismi terpuruk. Sampai beberapa bulan selalu mengurung diri di kamar. Bahkan ia tak mau disentuh oleh siapapun termasuk Mas Dino. Mbak Lasmi sedikit terganggu kejiwaannya, sebab ia selalu menjawab momong jika ditanya siapapun. Sampai akhirnya ia pun ditemukan meninggal di kamar yang didiagnosa menderita liver komplikasi. Setelah mendengar semua cerita Mas Dino, pikiranku berkecamuk. Tak bisa aku pejamkan mataku sampai pagi menjelang. Hari itu juga aku memutuskan untuk pulang sementara ke rumah orang tuaku. Ada perasaan yang tak bisa kuungkapkan mulai hari itu kepada Mas Dino. Kuakui, Mas Dino seorang yang gentle dengan bercerita apa adanya meski terlambat. Kenapa? Karena ia mau bercerita setelah aku mengalami teror yang membuatku trauma. Dan rupanya keberadaan dua sosok yang menerorku sudah Mas Dino ketahui sejak lama. Namun ia berpura-pura tak percaya hal gaib dengan alasan yang kupikir tak masuk akal. Aku terpaksa pulang ke rumah orang tuaku meski berkali-kali Mas Dino merayu dan memberi peringatan padaku. Namun rasa kecewaku tetap membuat Mas Dino tak bisa mencegahku. Hingga cerita ini aku curhatkan, aku masih berada di rumah orang tuaku meski Mas Dino berkali-kali memintaku untuk kembali ke rumah itu. Namun rasa kecewa dan traumaku belum bisa kuhapus, sampai terkadang terbersit dalam hatiku untuk berpisah dengan Mas Dino. Tapi belum bisa aku ungkapkan karena jujur masih ada rasa cinta untuk Mas Dino. Demikianlah akhir dari kisah nyata cerita misteri Momong. Saya Ki Banu Asmoro. Salam Jimatres, salam misteri. Au.